Halo Sobat YKaki, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast We Care. Episode kali ini bersama YKaki Bandung dengan saya Adam selaku admin di YKaki Bandung yang akan memandu acara hari ini. Topik kali ini tentang salah satu program utama YKaki, yaitu penyediaan fasilitas rumah singgah bagi anak-anak dengan kanker, yang diangkat menjadi tema Home Away from Home. Nah, narasumber kali ini dengan ibu yang sangat luar biasa. Dengan ibu, apa kabar ibu? Alhamdulillah kabar baik Mas Adam. Selamat siang buat semuanya. Saya Naryati, biasa dipanggil Mama Wiwit. Saya dari YKaki Bandung. Saya selaku koordinator YKaki Bandung. Saya bergabung di YKaki Bandung sejak 2015. Wah, luar biasa, cukup lama juga ya Bu di YKaki. Kurang lebih 10 tahun ya, dari Ya Mas, tahun 2015 sampai 2004 saat ini. Nih teman-teman pengen tahu nih latar belakang YKaki memiliki program rumah singgah seperti apa sih Bu? Yang saya tahu ini dulu rumah singgah didirikan oleh bunda kami yaitu Ibu Ira. Beliau juga orang tua dari anak kanker. Kebetulan beliau dulu berobatnya di luar Mas, di luar negeri di Belanda. Nah, beliau tinggal di Belanda itu di rumah singgah juga. Setelah pulang Indonesia, beliau berinisiatif ingin mendirikan rumah singgah untuk membantu anak-anak yang sedang dalam pengobatan. Dan saya bangga dengan YKaki karena sekarang YKaki adalah anggota CCI Mas. CCI itu apa sih Bu? CCI itu adalah organisasi orang tua anak dengan kanker. Organisasi orang tua anak dengan kanker. Rumah singgah ini dikhususkan untuk siapa sih Bu? Rumah singgah ini diperuntukkan untuk pasien-pasien yang sedang dalam pengobatan panjang. Anak-anak kanker itu kan biasa memakan waktu sampai 2-3 tahun untuk berobat. Maka dari situ selama dalam pengobatan panjang itu anak-anak tinggal di rumah kita atau di rumah singgah Mas. Cukup lama ya Bu masa pengobatannya. Iya betul. Kenapa sih diberikan nama rumah singgah, rumah kita, nggak rumah kami, rumah kamu? Kenapa ya? Rumah kita merupakan rumah kedua, rumah tinggal untuk sementara untuk anak-anak penderita kanker. Mengapa disebut rumah kita? Supaya keluarga anak dengan kanker itu bisa memiliki rumah yang mereka tempati secara nyaman. Seperti itu. Apa sih Bu tujuannya diadakannya rumah kita ini Bu? Perlu diketahui ya Mas, untuk pasien-pasien kanker itu kan pengobatannya cukup panjang ya, sampai 1-2 tahun, 3 tahun. Itu pun kalau kondisinya pasien baik. Tujuannya untuk itu untuk mempertimbangkan orang tua, karena kan untuk keluar Bandung daerah itu kan cukup memakan waktu lama, biaya untuk kebutuhan sehari-hari. Mengapa mereka diarahkan sama dokter atau perawat ke rumah kita supaya terbantu dengan kebutuhannya sehari-hari? Karena di rumah kita sendiri kebutuhan untuk anak-anak itu kita upayakan dengan menu seimbang, dan kebutuhan pampers, susu, dan kebutuhan anak dan alat mandi, tidur juga dengan layak. Berarti udah kerjasama juga sama dokter ya Bu? Betul, justru kami pasien-pasien YKaki kita mendapatkan dari informasi dari dokter dan perawat dan rumah sakit. Wah, cukup membantu juga ya Bu program YKaki ini. Kalau untuk syarat tinggal di rumah kita ini apa sih Bu? Untuk syarat-syaratnya sih nggak begitu ribet ya Mas. Untuk anak-anak penderita kanker, yang penting mereka anak-anak tersebut terdiagnosa kanker dan dia adalah pengguna BPJS, dan yang utama mereka adalah dari luar kota Mas. Iya. Karena bolak-balik juga jauh. Ya betul, karena kan kalau untuk bolak-balik anak-anak juga membutuhkan istirahat. Kalau bolak-balik kan badan capek ya. Untuk kendaraan bagi kita yang sehat mungkin nggak apa-apa, tapi bagi anak-anak yang sedang sakit ya perjalanan cukup 2-3 jam Bandung Tasik contohnya pasti akan lelah. Jadi selain capek butuh biaya juga untuk betul. Kalau untuk batas waktu tinggal di rumah kita ini
Untuk batas waktu sebetulnya kita tidak membatasi waktu untuk berapa lama mereka tinggal di YKK ya Mas, tapi selama YKK dibutuhkan silahkan, tidak akan dibatasi. Kamu lama amat di sini, oh tidak. Tapi selama YKK dibutuhkan tinggal untuk mereka yang sedang dalam pengobatan, kita pun akan membantunya sebisa kami semampu kami. Ini program ada biaya apakah gratis? Oh iya, itu ada Mas. Kalau untuk biaya tinggal di rumah kita hanya dikenakan Rp5.000 satu keluarga. Satu keluarga ya Mas, bisa ibu, anak, dan pasien apabila itu pasiennya di bawah 5 tahun usianya. Tapi kalau di atas 5 tahun ya diupayakan satu pendamping. Biayanya hanya Rp5.000, mendapatkan makan, pampers, susu, dan sebagainya. Rp5.000 udah dapat semuanya. Iya. Kalau RK rumah kita ini ada di mana aja sih Bu? Bisa menampung berapa orang? Rumah kita YKK Bandung kebetulan hanya bisa menampung 22 anak dan 22 bed. Tapi kita punya beberapa ekstra bed. Jadi kalau maksimalkan bisalah masuk 30 pasien dengan beberapa ekstra bed. Untuk peraturannya sendiri ada yang peraturan berlaku untuk pasien dan orang tua gimana? Peraturan sendiri sih tidak terlalu menekan orang tua ya Pak, karena memang tinggal di rumah kita itu bisa menjaga kebersihan, gotong royong, jadi kebersamaannya itu harus ada. Setiap pagi saya atau setiap malam membuat jadwal di papan itu ya, papan jadwal piket itu sebetulnya dikerjakan setelah sholat subuh untuk gotong royong. Sholatnya sih nggak begitu gimana seperti orang-orang di luar sana. Ya kalau tinggal di rumah sih nggak begini tidak. Kalau di YKK intinya mau bekerja sama, menjaga kebersihan dan saling bergandengan tangan. Itu udah jadi kewajiban. Ya betul. Teman-teman pengen tahu nih fasilitas apa aja sih yang ada di rumah kita ini? Oh, untuk fasilitas itu di YKK Bandung sendiri ada 9 kamar Mas, ada 9 kamar, 1 ruang sekolah, ada 5 kamar mandi, ada 1 ruang acara, terus ada gudang seperti itu, terus ada dapur, ruang makan, dan ada beberapa ekstra bed. Udah komplit ya, udah ya, jadi alhamdulillah kayak musola pun kami sediakan. Udah jadi kayak rumah sendiri gitu ya, Bu? Ya, lebih dari rumah sendiri Mas, bahkan mungkin buat saya itu jauh dari rumah sendiri, karena di sini fasilitasnya sediakan segala ada. Dari mana sih Bu dana untuk kebutuhan tersebut? Untuk dana kebutuhan anak-anak yang tinggal di YKK itu dari donasi Mas. Jadi biaya hidup untuk anak-anak yang ada di YKK itu kebutuhannya itu dari para donatur, seperti donasi tunai, sembako, pampers, alat mandi, itu mereka semua dari donatur. Salah satunya ini Kak, YKK telah menjual produk-produk YKK seperti topi, tumbler, ada gantungan kunci, dan kami juga menjual kupon aksi 10.000 di belakang Mas itu ada. Dan apabila Mas membeli 1 kupon 10.000, Mas sudah membantu anak-anak penderita kanker untuk tinggal dengan layak. Berarti membeli ini sama dengan berdonasi ya Bu? Betul, apabila Mas membeli topi itu sudah berdonasi dengan buat anak-anak yang ada tinggal di YKK. Apabila Mas berkenan silahkan bantu YKK untuk menjualkan atau memberi info. Bisa datang ke YKK cabang Bandung atau Surabaya atau Riau atau di Manado, Surabaya. Kami pun programnya sama, menjual barang-barang produk dari YKK. Merchandise ya. Kalau untuk pembeliannya gimana sih? Bisa dikirimkah atau harus datang langsung ke YKK? Untuk datang langsung ke YKK juga bisa, tapi kalau apabila memang follow IG atau TikTok akan kami bantu kirim, tapi ongkos kirimnya dari Mas apabila Mas yang membeli. Untuk peraturan di sini apakah sama dari semua cabang? Betul. Kalau untuk peraturan YKK Bandung itu seluruh cabang di Indonesia Raya itu peraturannya sama.
kalau untuk cara koordinasinya sama cabang? Maksudnya koordinasi gimana, Mas? Koordinasi dengan beberapa cabang di sana di luar kota. Kalau saya sendiri kan koordinator ya, berarti saya kadang-kadang berkoordinasi dengan koordinator cabang, cara menerima pasien bagaimana, cara mengantar pasien bagaimana, dan kita juga ada buku penghubung kan ya Mas, buku penghubung itu gunanya untuk apa? Kita kadang saling bertanya dengan koordinator cabang, seperti itu. Berarti ada kayak WA grupnya gitu ya? Ya betul, kita ada WA grup. Bentuk apa aja sih Bu kerjasama dengan dokter dan rumah sakit? Kerjasama YKK dengan rumah sakit itu biasanya kami mendapatkan pasien-pasien itu dari pihak rumah sakit. Kalau ada pasien baru, dokter ataupun perawat menghubungi kami untuk bisa mengedukasi mengenai rumah kita. Itu jenis kerjasamanya. Ada juga beberapa program YKK seperti SOS-Edu, kita juga bekerja sama dengan dokter karena kita akan biasanya kita membutuhkan narasumber seperti nakes ataupun dokter. Kayak sosialisasi edukasi gitu. Ya Pak. Sosialisasi edukasi. Ya sosialisasi edukasi biasanya itu kita mencari audiens ya. Seperti ibu-ibu PKK atau siswa-siswa sekolah seperti itu. Kalau boleh tahu suka duka jadi ibu asrama atau ibu koordinator apa aja sih? Kalau untuk suka dukanya tuh sukanya kalau anak-anak sehat ya Mas, anak-anak sehat, ceria, pengobatannya tidak ada kendala, itu aku merasa kepuasan tersendiri ya, anak-anak bisa sehat. Dukanya pada apabila anak ngedrop, apa yang bisa ada juga beberapa pasien yang berpulang, itu membuat saya kadang-kadang down. Seperti itu. Berarti kalau untuk anak-anak drop tengah malam, Ibu berarti harus siaga gitu ya di Ya sini? betul, kalau anak-anak ngedrop biasanya kami menghubungi dokter atau WA dokter, dok ini pasien si A begini demam, bagaimana baiknya? Dokter biasanya menyarankan segera mau aja bawa ke IGD, menghubungi dokter ini. Kadang-kadang dokter konsulen itu memberi nomor telepon dokter residen untuk saya menghubungi dokter di IGD supaya pada saat sampai ke IGD kita dilayani dengan cepat seperti itu. Langsung gitu ya? Iya. Satu kali lagi untuk pertanyaan. Ya. Harapan untuk rumah kita dan harapan bagi para pasien apa aja? Untuk rumah kita, semoga rumah kita tetap ada di berbagai kota-kota besar. Rumah kita tetap berdiri untuk membantu pasien-pasien kanker anak dan terus berjaya untuk membantu pasien-pasien yang sedang dalam perjuangan sembuh. Seperti itu. Untuk harapannya anak-anak supaya mudah-mudahan sembuh, sehat, bisa survive, bisa menjalani kehidupan seperti orang-orang normal, bisa sekolah kembali seperti anak-anak di luar sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas podcast kali ini. Sungguh harapan yang luar biasa. Terima kasih banyak Mama Wiwit atas informasi yang sudah disampaikan. Sama-sama Mas Adam. Saya juga di sini berkesempatan mengucapkan terima kasih untuk para donatur yang telah mempercayakan donasinya kepada YKK Bandung. Terima kasih untuk para relawan dan komunitas-komunitas yang telah beracara bersama anak-anak di YKK Bandung. Terima kasih Mas Adam telah memberi kesempatan saya hadir di hari ini. Terima kasih banyak Sobat YKK yang setia menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, and subscribe. Salam sehat. Hatur nuhun. Dah.